Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Seperti ditulis di judul, hari ini kita akan unboxing sebuah HP mantan flagship dari Sony. HP-nya adalah Sony Xperia XZ2 Compact. Sesuai namanya, ini adalah versi kecil atau compactnya daripada Sony Xperia XZ2 biasa. Pasalnya, HP ini hanya mempunyai ukuran layar 5 inci, sedangkan Sony Xperia XZ2 biasa memiliki layar ukurannya itu 5,7 inci. Dan tentu saja ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, pasalnya HP compact sekarang jarang banget ditemukan. Hanya tersedia di brand tertentu seperti Sony, Google Pixel, ataupun iPhone. Untuk harganya sendiri, HP ini berkisar di angka 1 juta sampai dengan 1,2 jutaan. Ini tergantung toko yang jual serta kondisi dari HP-nya. Link pembelian dari HP ini juga udah saya taruh di deskripsi, kalian langsung bisa cek aja. Habis ini langsung kita buka, dan sepertinya ini juga batangan. Untuk video unboxingnya saya cepetin aja, dan spesifikasi lengkap dari HP ini kalian bisa tonton sebagai berikut ini. Nah, ini dia adalah HP-nya. Kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan Sony Xperia XZ2 biasa, desainnya cukup berbeda di bagian belakang. Kalau Sony Xperia XZ2 biasa itu kan sensornya vertikal, sedangkan Sony Xperia XZ2 Compact itu sensornya horizontal, dan kameranya juga ini agak lebih ke atas. Bedanya sih cuma itu aja. Untuk bagian depannya di sini masih sama, begitupun dengan bagian frame-nya ini juga masih sama dengan Sony Xperia XZ2 biasa. Kita cek juga kondisi fisiknya serta interface dari HP ini. Kita mulai dari bagian belakang. Untuk bagian belakangnya di sini terbuat dari bahan kaca, namun kacanya di sini matte alias nggak glossy, jadi sidik jari nggak mudah menempel. Untuk kemulusannya nggak terlalu mulus, ada beberapa lecet di sebelah sini. Tapi no problem, karena ini adalah HP bekas atau HP second. Oh ya, ini juga udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk interface-nya di sini ada kamera, sensor-sensor, logo NFC, serta di sini ada fingerprint, tulisan NTT Docomo, dan Xperia bagian paling bawah. Ini juga nggak kerasa kopong, cukup bagus. Untuk bagian depannya di sini tentu saja ada layar, ukurannya itu 5 inci. Ada kamera, sensor, earpiece, kemudian tulisan Sony di bagian paling bawah. Ini udah 2,5D, jadi agak melengkung sedikit. Perlindungannya itu pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk bagian atasnya di sini cuma ada mikrofon. Ini ada lecet sedikit. Bagian bawah di sini ada mikrofon, ada USB Type-C, serta di sini ada yang lecet juga sedikit. Namun nggak apa-apa, ini HP second. Untuk bagian kiri di sini ada tempat SIM. Ini SIM-nya single SIM, tambah micro SD. Di sini ada juga lecet-lecet bekas pemakaian. Dan di sebelah kanan di sini ada volume up, volume down, tombol power, serta tombol shutter kamera. Ini tombol khas Sony sekali. Untuk tombolnya ini juga cukup nyaman, gak terlalu keras ataupun gak terlalu amoh atau gak terlalu, ya intinya ini cukup nyaman. Dan untuk kondisi fisiknya di sini sih nggak terlalu mulus, ada beberapa lecet, tapi menurut saya lecetnya masih wajar alias lecet bekas pemakaian. Untuk feel saat digenggam tentu saja ini kerasa cukup enak karena bagian belakangnya melengkung serta ukurannya itu nggak terlalu gede. Dan oh ya, ini terbuat dari metal untuk bagian framenya. Ini juga nggak terlalu berat. Ini lebih enak daripada iPhone 8 kalau kita genggam. Kita bandingkan juga besarnya dengan iPhone 8. Bentar, saya ambil. Nah, untuk besarnya sama, ini sama dengan iPhone 8, tapi si Sony Xperia XZ2 itu kelihatan lebih kecil. Ya memang lebih kecil, di sini bisa dilihat. Nah, ini lebih enak Sony Xperia XZ2 kalau digenggam, soalnya ini melengkung dan ini cukup flat. Ya untuk desain tetap bagusan iPhone untuk bagian belakangnya, tapi untuk bagian depannya saya lebih suka Sony. Kita hidupin dan setting-setting terlebih dahulu.
Nah, ini dia HP-nya udah selesai saya setting. Untuk sidik jarinya juga udah saya masukin. Sekarang kita cek sidik jarinya kecepatannya itu seperti apa. Kita coba 1 2 3. Ya, kita coba sekali lagi 1 2 3. Nah, sidik jarinya menurut saya ini nggak terlalu cepat ataupun nggak terlalu lambat. Bisa dibilang ini cukup standar. Dan untuk tampilan depannya seperti ini, mirip dengan stok Android. Ini cukup simple. Ya, ini mirip dengan stok Android, cukup simple dan minimalis. Kita sekarang cek juga Androidnya berada di Android berapa. Androidnya sekarang masih berada di Android 10 dan sepertinya ini juga nggak bisa mendapatkan update lagi. Tapi ini masih bisa mendapatkan semua support dari Google dengan cukup baik. Dan untuk bloatware tentu saja ini ada karena ini adalah versi Docomo, tentu saja ada beberapa bloatware-nya. Tapi bloatware di sini bisa di uninstall, jadi ini bisa membuat penyimpanan agak lebih lega sedikit. Kalau kita pakai ROM global itu biasanya bloatware-nya hilang semua. Tapi karena ini masih pakai ROM bawaan, jadi masih ada bloatware-nya. Dan buat kalian yang mau beli HP seperti ini, kalian harus mengeceknya menggunakan service test, karena di menu service test itu menyediakan berbagai macam menu untuk cek kondisi HP ini masih normal atau enggak. Cara masuk ke menu service test itu seperti ini, kita masuk ke telepon, kemudian masuk ke dial, dan di sini kita masukkan kode dari service testnya. Untuk kodenya seperti ini, bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nah, di sini kalian akan masuk ke service menu dan di sini pilih service test. Di sini menunya ada banyak banget, tapi kali ini kita akan coba beberapa aja yang menurut saya penting. Pertama adalah sentuh. Nah, kita cek sentuhnya. Di sini sentuhnya menurut saya cukup responsif, nggak ada yang patah-patah, bisa sampai ke ujung-ujung, cukup bagus. Ya, ini cukup oke. Kemudian kita cek juga bagian display. Display dari HP ini cukup oke, nggak ada white spot, nggak ada blue spot atau red spot. Ya, ini masih cukup bagus. Kita cek juga speakernya. Speakernya masih cukup bagus, nggak cempreng ataupun nggak sember. BTW ini udah stereo, ada di atas dan di bawah. Kemudian kita cek juga getarnya. Getarnya ini cukup bagus, nggak terlalu kasar. Kemudian kita cek juga pressure-nya. Pressure dari HP Sony kalau kita tekan bodinya bisa naik, berarti itu masih tahan air. Nah, ini masih naik. Ya, cukup oke. Kemudian kita cek juga baterainya. Kalau baterainya masih hijau seperti ini, menandakan bahwa baterainya itu masih sehat, dan HP yang saya beli ini untungnya baterainya masih sehat. Nah, kita cek itu aja. Kalau kalian mau lebih lengkap bisa cek menggunakan kode dial yang seperti saya contohkan tadi. Untuk spesifikasi dari HP ini itu dia menggunakan Snapdragon 845, RAM-nya 4GB, internalnya itu 64GB, udah pakai UFS dan bisa diperluas pakai microSD. Kita cek juga penyimpanannya sisa berapa GB. Kita cek juga penyimpanannya. Nah, penyimpanannya itu 14,8 GB yang udah terpakai, jadi udah terpakai 23%. Untuk sistemnya di sini makanya 13 GB, ya cukup gede, tapi sisanya juga menurut saya masih cukup banyak dan untungnya bisa kita tambahkan menggunakan micro SD. Jadi penyimpanan yang 64 GB itu nggak terlalu jadi masalah karena bisa diperluas. Ya. Untuk layar dari HP ini juga impresi pertama saya kelihatan cukup bagus, warnanya itu bener-bener oke. Meskipun HP ini itu menggunakan panel IPS LCD, tapi hitamnya itu bener-bener kelihatan sangat pekat. Nih di sini bisa dilihat hitamnya itu pekat, warnanya itu pun cukup bagus. Di sini bisa dilihat icon-iconnya itu warnanya itu cukup oke. Untuk ketajamannya pun ini cukup bagus. Kita lihat di bagian tulisan, di sini itu nggak kelihatan kayak pixel-pixel karena ini udah pakai Full HD dan layarnya itu cuma 5 inci. Jadi ini kelihatan lebih padat. Yang terakhir kita cek kamera dari Sony Xperia XZ2 Compact. Nah, HP ini itu masih menggunakan single kamera baik di depan ataupun di belakang. Untuk bagian belakangnya itu resolusinya cuma 19 megapiksel, mampu merekam sampai dengan 4K 30 fps serta slow motion 960 fps. Untuk kamera depannya resolusinya cukup kecil yaitu cuma 5 megapiksel, mampu merekam sampai dengan Full HD 30 fps. Sekarang kita coba foto beberapa hal di kamera saya. Kita coba foto.
Untuk fokus dari HP ini menurut saya cukup bagus, nggak jeda-jedut, nggak seperti mayoritas Android lainnya. Ini cukup bagus. Untuk shutternya menurut saya ini nggak konsisten, kadang cepat, kadang lambat. Kita coba foto sekali lagi. Ya, cukup bagus. Untuk kamera depannya kita coba foto di sini. Ini backlight. Saya ambil posisi nggak backlight dulu. Ya, udah saya ambil. Untuk perekamannya kita cek juga. Nih, kamera depannya cuma Full HD 30 fps. Untuk kamera belakangnya di sini bisa sampai 4K serta slow motion serta Full HD 60 fps. Untuk slow motionnya ada di sini, tapi kita nggak akan cek sekarang. Lebih lengkapnya itu ada di video review. Untuk kamera depannya seperti ini, cukup bagus. Ya, cukup oke meskipun resolusinya itu cuma 5 megapiksel aja. Untuk kamera belakangnya di sini baru kelihatan oke. Cukup natural, tajam juga. Begitu di foto satunya nih bisa dilihat meskipun tulisannya kecil tapi masih bisa tertangkap dengan cukup baik ya. Kamera dari Sony memang cukup bagus dan cukup natural. Saya cukup menyukainya. Dan mungkin videonya sekian aja, lebih lengkapnya seperti biasa ada di video review yang tayangnya itu mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, tergantung saya sempet atau enggak. Dan mungkin videonya sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.